Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahmatullah, seperti biasanya tiap Rabu pagi kita melaksanakan pembacaan Tajawid Islami putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini mengenai masalah hari-hari besar Islam. Yang pertama, Isra Mi'raj. Pertanyaannya, benarkah peristiwa Isra Mi'raj menjemput wahyu perintah sholat? Dan benarkah perintah sholat pada Rasulullah itu dulunya 50 kali atau 50 waktu? Kemudian Allah memberikan dispensasi menjadi 5 kali atau 5 waktu. Tolong tunjukkan dalil Quran dan hadisnya. Dari Dr. Andes Lastari Ahmad Yusri, Ambarawa. Jawaban: mengenai hadis yang menerangkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu diturunkannya perintah sholat, dan perintah sholat itu dulunya 50 kali, kemudian menjadi hanya 5 kali sehari semalam, sangat panjang. Yang tersebut dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Untuk tidak mengecewakan Anda, berikut ini saya tuliskan nukilan sebagian dari hadis itu yang diambil dari riwayat Muslim dan dari Anas bin Malik, dari Sabit Lubnani, dari Hamdad bin Salamah, dan dari Syaibak bin Faruk, yang artinya, maka Allah memberi wahyu kepadaku apa yang telah diwahyukan kepada Allah, apa yang telah diwahyukan. Kemudian Allah memfardukan padaku 50 kali sholat sehari semalam. Aku turun kepada Musa alaihissalam, maka bertanyalah Musa, apa yang telah difardukan Tuhanmu pada umatmu? Aku berkata, 50 kali sholat. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mohon keringanan kepadanya, karena umatmu tidak akan kuasa mengerjakan yang demikian. Sungguhnya telah dicobakan kepada Bani Israel, dan aku kabarkan kepada mereka. Maka aku kembali kepada Tuhan, dan aku berkata, ya Tuhan, ringankan untuk umatku. Maka Allah mengurangi 5, dan aku kembali pada Musa, dan aku berkata kepadanya, Allah mengurangi menjadi 5. Musa berkata, umatmu tidak akan kuat mengerjakan yang demikian, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Nabi pun berkata, maka tidak habis-habisnya kembali kepada Tuhanku dan kepada Musa, sampai Tuhanku berfirman, hai Muhammad, sungguh sholat 5 waktu sehari semalam, bagi setiap sholat pahalanya 10, jadi itu menyamai 50 sholat. Dan barang siapa yang mempunyai niat berbuat baik dan tidak jadi melaksanakannya, telah dicatat baginya 1 pahala perbuatan kebaikan, dan bila mengerjakan maka dicatat menjadi 10 pahala. Barang siapa yang berniat berbuat buruk tapi tidak jadi melakukannya, tidak dicatat sama sekali, dan apabila mengerjakan maka dicatat 1 keburukan. Kemudian Nabi bersabda, maka aku turun sehingga berhenti pada Musa, dan aku kabarkan semua ini. Maka Musa pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka bersabda Rasulullah SAW, aku telah kembali kepada Tuhanku
sehingga aku malu untuk kembali lagi. Hadis riwayat Muslim dari Malik. Pertanyaan kedua, masalah berjanji, manakiban dan tibaan. Pertanyaan, dalam Suara Muhammadiyah nomor 1 tahun ke-67 tahun 1987 diterangkan bahwa berjanji, manakiban, tibaan dan sebagainya itu ada unsur negatifnya. Mohon penjelasan dan buku-buku apa saja yang dapat saya baca untuk hal itu dari seorang pembaca Suara Muhammadiyah. Jawaban, buku yang dapat Anda baca untuk menunjukkan bahwa berjanji, manakiban dan tibaan mengandung unsur negatif antara lain adalah buku An-Tabihatul Wajibat susunan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, berbahasa Arab yang terbitkan oleh penerbit Salim bin Nabhan, Surabaya, dengan rekomendasi beberapa ulama Al-Azhar Mesir tahun 1936. Dengan mengemukakan berbagai pendapat dan fatwa yang diawali dengan uraian kalau dalam memperingati Maulid Nabi berkumpul dan membaca sejarah dan pujian yang benar dengan menunjukkan kesyukuran dan kesenangan atas kelahiran Nabi dibarengi dengan pengeluaran sedekah, tidak apalah, fala ba'sa bidzalika. Tapi kalau sudah dicampur dengan pemukulan alat-alat musik yang menjadi gaduh dan nyanyian yang dinyanyikan oleh wanita dan pria diselingi siulan-siulan yang atau suara melengking, menjadikan perbuatan itu termasuk yang diharamkan. Banyak pendapat yang mengharamkan peringatan yang dicampur dengan perbuatan yang dilarang. Antara lain ulama Malikiyah ialah Afaqihani dan Abu Abdullah Al-Hajj. Dari ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tajuddin As-Subki dan ulama-ulama lain seperti Al-Qadhi Iyad dan sebagainya. Kitab yang disusun di atas menunjukkan dari bentuk dan cara mengadakan peringatan. Sedangkan untuk mengetahui tentang isi kitab-kitab yang memuat hal-hal yang menjurus pada pujian-pujian yang berlebihan sehingga bertentangan dengan isi Al-Quran, dikemukakan oleh Kiai Haji Said Al-Khadami Al-Hamdani dengan judul Sorotan Terhadap Kisah Mulia, yang untuk jelasnya dapat diringkas antara lain sebagai berikut. 1. Awal mula dilakukan peringatan Maulid itu pada masa kerajaan Fatimiyah pada abad ke-4 Hijriah. Ada pula yang menerangkan bahwa masa Raja Al-Mufazzar Abi Sa'id di kota Ibril di Irak tahun 700 Hijriah. 2. Kitab-kitab yang memuat riwayat Maulid antara lain At-Tanwir fi Maulid As-Sirajil Munir, Al-A'rus, Risalah Ibnu Jabir Al-Andalusi, dan kitab-kitab yang terkenal di Indonesia Syafaratul Anam, Barzanji, Al-Azab, Al-Adubai, Al-Adaibai. 3. Isi dari kitab-kitab itu memang ada baiknya, uraian yang mengandung pujian yang baik kepada Rasul, tapi ada yang keterlaluan sehingga mengurangi nilai isi, bahkan kalau tidak dapat dikatakan menghilangkan makna penghormatan Nabi karena sangat berlebihan, seperti menggambarkan Nabi bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi sebagai manusia yang telah dimasukkan dalam lingkungan ketuhanan atau yang mirip dengan itu. 4. Contoh-contoh dan isi masing-masing kitab. A. Kitab Saraful Anam. Yang pertama, Assalamu alaika ya mahiyal dzunub, yang artinya selamat atasmu Muhammad, wahai penghapus dosa. Isi sanjungan ini bertentangan dengan surat Ali Imran ayat 3 surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir, yang artinya Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat
lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Yang kedua, assalamu alaika ya kahfa wal maqsud. Artinya, selamat atasmu Muhammad, wahai naungan dan tujuan. Isi sanjungan ini bertentangan dengan firman Allah surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Yang ketiga, assalamu alaika ya dukhrul usad. Selamat atas Muhammad, wahai harapan para durhaka. Nabi tentu tidak akan memberikan syafaatnya kepada orang yang durhaka, dan tentu akan memberi syafaat bagi yang memang amalnya baik dan mencintai kepada Rasulullah SAW. Bukan sekedar mencintai atau menyanjung-nyanjung pada perbuatannya, tak padahal perbuatannya jauh dari kebenaran. Masih banyak contoh yang tidak sesuai dengan jiwa agama yang kita alami. Yang B, dalam kitab berjanji juga ada contoh-contoh yang kurang sesuai dengan tuntunan agama yang dikembalikan pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang artinya, aku ucapkan selamat dan bahagia atas cahaya yang bersifat mula pertama, yang berpindah-pindah dari ubun-ubun dan dahi yang mulia. Hal ini bertentangan dengan harapan Nabi menurut riwayat Bukhari. Jangan sampai dipuji dengan berlebih-lebihan seperti kaum Masehi memuji Al-Masih, tapi katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Kemudian yang artinya pula, dan tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad dan melahirkan jisim, ruh dan bentuk yang mestinya, maka beliau dipindahkan ke dalam rahim ibunda Aminah Az-Zukhriyah yang ditentukan oleh Allah yang Maha Dekat, yang Maha Pengabul mohon sebagai ibunya. Dalam Maulid Al-Daibai ada hal-hal yang perlu penelitian lebih lanjut. Apakah benar ucapan-ucapan seperti orang Quraisy itu adalah cahaya yang ada di tangan Allah 2000 tahun sebelum dijadikan Adam, dan setelah akan dijadikan Adam memberikan nur dari tanahnya, dan masih banyak contoh-contoh yang kiranya kurang sesuai dengan keterangan-keterangan agama yang kuat. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.